Oh ya, sebelumnya saya mengucapkan selamat selamat datang untuk Pak Sukanto dan untuk Ibu Lisma. Terima kasih bisa kita sama-sama menjadi pembicara hari ini ya. Iya, sama-sama Mbak Is. Iya, ketemu lagi. Sebenarnya ini yang kedua kali saya Jadi ketemu ingat dengan zaman Mbak dulu Lisma. ya. Iya. Oke, saya mulai aja ya. Oke, jadi PPT saya ini saya ngambil judul penulisan karya ilmiah untuk media cetak dan media elektronik. Jadi nama saya Ismi Andriana, ya kalau mau disebutkan gelar SEM Fin PhD. Oke, lanjut ya. Oke, ini tadi sudah beberapa yang disebutkan oleh siapa Mbak moderator ya tadi ya. Jadi saya ini adalah sebetulnya dosen manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya. Itu kerjaan utama saya. Ya, ini pengalaman kerja saya. Mulai dari saya pernah menjabat sebagai ketua jurusan, ketua prodi, lalu pengelola akademik, dan saya juga masih menjabat di Editorial Advisory Board untuk South Asian Journal of Business and Cases. Management Cases. Ini kebetulan alhamdulillah dia sudah mendapatkan Q3 untuk Scopus ya. Oke, ini publikasi saya ambil, sebetulnya masih banyak lagi ya tulisan saya di artikel koran, cuman saya ambil paling yang ter-up to date. Ya, saya juga sudah pernah menulis di Kinerja, mungkin Pak yang pengurus Kinerja sudah tahu. Ya, salah satu yang saya sangat suka itu adalah tulisan saya di International Books itu mengenai family budgeting behavior in Indonesia during COVID-19 era. Lalu saya punya juga tulisan bersama dengan Profesor Nurdina Tarmizi, mungkin mahasiswa ekonomi pembangunan tahu dengan beliau. Beliau adalah guru saya, mama saya, bukan mama, mami saya ya. Jadi beliaulah yang sebetulnya yang sangat memotivasi saya untuk menulis. Mungkin saya dengan Pak Sukanto waktu masih di extension, pengalaman itu tidak terlupakan ya Pak Sukanto ya. Mungkin Pak Sukanto masih ingat kalau beliau masih ingat. Ya, jadi ada beberapa tulisan koran dan ini ada fiksi saya yang mungkin sudah pernah saya bagikan dengan pengurus Kinerja mengenai buku fiksi saya mengenai mimpi akal sehat ala negeri Wakanda yang kebetulan baru di episode baliknya. Lalu saya akan menerbitkan novel insya Allah di akhir tahun ini. Judulnya agak sedikit akuntansi, disclosure not disclaimer seperti itu, tapi isinya betul-betul novel. Oke ya. Saya mulai saja mengenai materi kita hari ini. Terima kasih Bu Lisma. Terima kasih Bu Lisma. Nanti tak bagi novelnya Bu Lisma. Iya, siap. Oke, ditunggu komennya ya. Insya Allah nanti dibikin inilah resensi ya. Dibikin resensi. Oke, sip. Iya. Thank you Bu Lisma. Ya. Oke, saya mulai saja. Kiat menulis tadi kan, jadi karena kita ini di dunia pendidikan, kita ini sangat terasa atau sangat dekat sekali dengan hal-hal yang berbau akademis ya. Jadi seperti itu. Jadi saya tidak menafikan, saya tidak menjauhkan hal-hal yang berbau akademis. Contohnya saja novel tadi judulnya Disclosure Not Disclaimer seperti itu. Sangat-sangat berbau akuntansi karena saya adalah orang keuangan. Jadi saya sangat suka istilah-istilah keuangan. Tapi judulnya sebetulnya novel ya. Jadi yang pertama yang kalau kita mau menulis ya kiatnya itu yang pertama itu adalah niat. Niat dulu. Kalau nggak ada niat, apapun nggak akan jalan. Itu aja. Kalau nggak ada niat, nggak bakal terlaksana apa yang kita impikan. Jadi kita bisa bermimpi, tapi
kita harus punya niat dulu. Apakah niat ini bisa terlaksana? Nah, nanti ada usaha yang akan kita lakukan. Jadi harus niatkan dulu lah. Apa-apa kan kalau mau makan juga ada niat, mau sholat juga ada niat, apa mau sembahyang pun ada niat. Jadi seperti itu niat terlebih dahulu. Itu yang harus kita tekankan. Ya. Lalu selanjutnya itu adalah yang kita lihat itu adalah isu terkini seperti itu. Kira-kira isu apa yang sedang update? Nah, saya sangat suka sekali dengan hal-hal yang berbau isu-isu terbaru. Nah, seperti contohnya tadi saya menulis mengenai BBM yang pro rakyat seperti itu. Karena apa? Karena baunya BBM ini akan naik ya. Nah, sebenarnya sudah ada ide yang terbesit di otak saya untuk saat ini. Hubungan antara Omikron dan minyak goreng. Nah, ini kan sangat up to date ya. Apalah hubungannya antara Omikron dan minyak goreng? Soalnya Omikron datang, minyak goreng hilang. Nah, itu isu ya. Itu isu. Maksud saya. Nah, itu ambil dulu isu itu. Tulis saja dulu. Kalau nggak mau tulis di kertas, kayak saya, kalau saya nulis di kertas dulu. Oke, saya tulis di kertas. Karena saya orangnya agak sedikit kolot ya. Atau ketik langsung seperti itu. Silakan. Nah, jadi seperti itu isu. Omikron datang, minyak goreng hilang. Kan aneh itu ya. Tuh, itu. Lalu pertanyaan dari isu tadi akan timbul pertanyaan. Kok bisa seperti itu? Kenapa seperti itu? Kenapa ini terjadi? Kalau bahasa kerennya itu what's going on? Seperti itu ya. Apa yang menjadikan hal ini terjadi? Oke. Jadi pertanyaan itu adalah what and why. Apa dan kenapa. Nah, ini kan butuh jawaban. Nah, kalau sama seperti kalau kita menulis skripsi. Bagaimana how-nya, bagaimana what-nya, bagaimana why-nya. Nah, sama itu berbau-bau ilmiah juga kan. Nah, lalu setelah ada pertanyaan, istilahnya ada permasalahan, baru kita masuk apa sih tujuannya. Tujuan saya menulis ini untuk apa? Saya menulis ini, tadi saya menulis novel mengenai disclosure and not disclaimer, itu tujuannya apa? Saya tujuannya mengungkapkan sesuatu. Nah, disclosure kan Anda tahu sendiri, disclosure itu adalah pengungkapan. Disclaimer itu adalah sesuatu penolakan. Jadi apalah tujuan saya menulis. Nah, itu perlu Anda perhatikan. Perlu Anda pahami kira-kira tujuan saya, Bang. Saya menulis misalkan, Omikron datang, minyak goreng hilang. Tujuannya apa? Saya ingin menampilkan, sekarang saya ingin menampilkan bahwa saya ingin menunjukkan kenapa Omikron datang, minyak gorengnya hilang. Ya, saya ingin melihatkan bahwa ini ada yang nggak beres di sini. Mulai dari distribusi minyak goreng. Nah, kita mulai masuk ke ilmiah ya. Kalau sudah seperti itu, mulai dari distribusi minyak goreng, mulai dari produksi minyak goreng. Ini ada apa? Seperti itu. Mulai kita lihat, kita ini termasuk salah satu produsen terbesar untuk kelapa sawit. Nah, kenapa demikian? Nah, itu ya. Jadi seperti itu. Nyambung kan? Nah, setelah nyambung, baru kita ketik aja dulu atau tulis saja dulu. Urusan bahasa itu kacau balau, istilahnya bukan kacau balau ya. Urusan bahasa itu tidak tersusun, itu kan nanti akan ada yang namanya proofreading. Nah, yang melakukan proofreading ini jangan kita. Yang melakukan proofreadingnya adalah orang yang terdekat dengan kita lah. Jadi dia tahu, oh ini salah, oh ini typo, oh ini seperti ini. Jadi itu yang perlu menjadi perhatian kita kalau kita mau menulis. Oke, saya lanjutkan ya. Nah, ini tips betulnya ya. Tips dari saya kalau ingin menulis. Jadi, carilah hal yang menarik, bermanfaat, dan unik. Seperti tadi, kira-kira apa yang menarik saat ini? Apa yang up to date saat ini? Apa yang bermanfaat saat ini? Lalu, setelah itu, tentukanlah kira-kira mau dimuat di media apa. Seperti itu. Misalkan di Tribun. Tribun atau Sumex, Bu Risma, maaf ya.
Bu Lismanya di Sumek ya? Sumek ya? Sumek atau saya lupa Bu Lisma di Tribun, Bu. Oh, Tribun ya? Sorry Bu Lisma ya. Oke, terima kasih Mbak Tiara. Oke, misalnya di Tribun. Oke, kira-kira kalau di Tribun bagaimana? Apa syarat-syaratnya? Itu kita perlu perhatikan, ya. Formatnya, misalkan spasinya, bentuk hurufnya itu perlu jadi perhatian. Makanya saya katakan tentukan media pemuatnya itu. Jangan terlalu banyak istilah ilmiah. Boleh ada istilah ilmiah, tapi jangan banyak. Kalaupun ada istilah ilmiah, buat apa artinya. Nah, nanti saya tunjukkan apa istilahnya tulisan saya yang dimuat di Kinerja. Dan itu banyak sekali istilah ilmiahnya. Lalu sampaikan pesan utama di awal tulisan. Jadi pesan yang pertama kali di paragraf pembuka itu adalah pesan yang ingin kita sampaikan kepada pembaca kita. Jadi itu menjadi eye catching lah istilahnya kalau boleh ngomong eye catching. Eye catching bahwa ini loh yang ingin saya inginkan. Lalu buatlah saran di akhir cerita. Jadi seperti itu. Oke, saya lanjutkan. Nah ini ya. Ini mungkin bagian dari tulisan Anda nanti. Mulai dari judul, buatlah judul dalam bahasa yang unik, menarik, ya itu tadi eye catching. Lalu pembuka tulisannya bagaimana, ide utamanya apa, lalu isi tulisannya bagaimana, lalu kesimpulan. Ini sama lah, mirip-mirip kalau kita, saya nggak tahu kalau di zaman saya dulu tuh mengarang itu hampir tiap hari saya itu disuruh mengarang cerita. Dan mulainya itu selalu pada suatu hari kalau dulu. Jadi kebetulan waktu saya SD juga sudah pernah 2 kali diterima di majalah Bobo. Kalau masih ada ya, nggak tahu masih ada atau enggak majalah Bobo. Jadi ada 2 kali saya mengirim cerita di majalah Bobo, nggak panjang, cuma 1 halaman. Cuman at least saya dapat hadiah dari majalah Bobo. Jadi ini saja, ini yang diajarkan oleh guru saya pada saat waktu SD sampai dengan saat ini saya gunakan ya dalam menulis. Oke, saya lanjutkan. Nah, ini ya. Kalau menulis suatu artikel ilmiah populer, yang pertama yang harus Anda lakukan itu Anda harus lugas. Lugas dalam artian bukan Andanya yang lugas, tulisan Anda yang harus lugas. Lalu Anda harus logis. Nah, kira-kira nyambung nggak ini? Logis nggak? Bisa nggak diterima oleh masyarakat yang non-academician seperti itu, ya? Atau yang mungkin ada yang membacanya, ya kita nggak tahu ya namanya pembaca koran atau kan majalah, bisa jadi dia hanya tamat SD, bisa jadi dia hanya emak-emak yang biasa di rumah, yang biasa ngurus anak. Nah, kita perlu keperhatikan hal-hal yang demikian. Karena emak-emak juga itu pembaca yang aktif loh. Jangan dikira emak-emak di rumah itu bukan pembaca yang aktif. Dia sangat suka dengan hal-hal yang menarik untuk mereka. Makanya di TikTok itu kan banyak emak-emak kan ya. Nah, oke. Saya lanjutkan lagi. Yang namanya karakter tulisan itu harus efektif. Jadi efektif dalam artian apa yang ingin kita sampaikan itu pesannya nyampe. Jadi seperti itu. Lalu karakter tulisan itu jangan terlalu bertele-tele, efisien saja. Dan terakhir, saran saya itu adalah Anda harus objektif. Jangan Anda berdiri di sisi kanan atau di sisi kiri seperti itu. Ya, jadi Anda harus berada di tengah-tengah. Anda bisa menyarankan, saran itu pun harus objektif. Oke, saya lanjutkan. Nah, saya cukup saja seperti itu. Sebetulnya terima kasih. Jadi ini ada pantun. Sebenarnya saya mau izin memberikan contoh, ya Mbak Tiara ya. Mohon izin saya mau memberikan contoh sebentar. Salah satu tulisan saya yang pernah dimuat di majalah Kinerja, ya. Ini salah satu tulisan saya yang saya anggap banyak sekali isinya itu mengandung kata-kata ilmiah.
Tapi saya berusaha seefektif mungkin untuk menjelaskan apa sih dari maksud istilah ilmiah tersebut. Coba Anda lihat ini. Tapering menuju placebo tata kelola hutang. Apa sih placebo? Orang tidak banyak yang tahu apa itu placebo. Apa itu tapering? Orang juga tidak banyak yang tahu apa itu tapering. Jadi saya mulaikan dulu dengan sesuatu yang menjadi tujuan saya menulis ini. Nah, saya mulai dari salah satu berita yang memuat mengenai perusahaan investasi yang mengumumkan hasil risetnya. Jadi seperti itu. Nah, di sini tentang pengurangan stimulus atau tapering Amerika Serikat. Nah, jadi yang namanya tapering itu sudah bisa ditangkapkan oleh pembaca bahwa tapering itu adalah pengurangan stimulus yang dilakukan oleh Amerika Serikat. Jadi dampak tapering itu adalah taper tantrum atau aksi jual saham masif menyusul dipangkasnya stimulus Amerika Serikat. Jadi seperti itu. Ya, jadi seperti itu. Dalam menulis yang namanya artikel ilmiah itu harus menjelaskan apa istilah ilmiah tersebut. Nah, lalu apa itu placebo? Saya jelaskan placebo ini. Ntar. Nah, ini ya. Ini placebo tata hutang Indonesia dalam menghormati bla bla bla. Jadi seperti itu. Placebo ini sendiri apa di sini? Nah, placebo ini adalah hal yang berkaitan dengan efek tapering yang hanya bertahan sampai 2013. Jadi seperti itu. Selalu saya jelaskan kalau saya membuat yang namanya istilah-istilah ilmiah untuk suatu tulisan. Jadi pembaca itu tidak miskomunikasi. Nah, oke, maaf, saya tadi agak terlalu di bawah ya. Jadi di sini saya menjelaskan namanya placebo juga sering disebut sebagai obat kosong karena obat-obatan placebo. Maaf, putus. Saya lanjutkan ya Mbak Tiara, mana Mbak Tiara? Bu. Mbak Tiara? Iya, Bu. Ya kayaknya ya, internet saya yang di sini nggak beres. Jadi di sini tadi saya sudah menjawab masalah placebo, bahwa placebo itu adalah kosong karena obat-obatan placebo tidak mengandung bahan aktif yang dimaksud untuk meningkatkan memperbaiki kesehatan. Jadi saya jelaskan bahwa apa itu placebo. Jadi yang namanya pembaca akan terus menggali apa yang saya maksud dan akan terus memiliki yang namanya keingintahuan, curiosity terhadap tulisan saya. Jadi seperti itu. Sebelum rasanya cukup ya paparan dari saya ucapkan terima kasih. Saya ada pantun sedikit, saya nggak mau kalah dengan Pak Sukanto karena Pak Sukanto selalu berpantun ya. Belajar menulis bersama kinerja, menulis populer di media cetak dan media elektronik. Berkembang bersama menghasilkan kinerja, persembahan untuk Fakultas Ekonomi terbaik. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Isni atas pemaparan materinya. Nah, pemaparan berikutnya akan disampaikan oleh Ibu Lisma Noviani. Perlu diketahui bahwa Ibu Lisma ini menempuh pendidikan S1-nya di Universitas Sriwijaya tahun angkatan 1993 dan pada saat ini Ibu Lisma menjabat sebagai redaktur Tribun Sumsel. Kepada Ibu Lisma, waktu dan layar saya persilahkan. Ya, terima kasih Mbak Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa sama adik-adik dan Mbak Isni. Udah lama nggak ketemu.
Pak Kanto ini mana ya? Dari tadi saya cari-cari mana ini. Apa belum? Saya juga cari-cari Pak Sukanto, belahan jiwa saya gitu. Iya, mana nih mukanya? Kayak mirip Agung tapi bukan ini Agung ini kan mirip-mirip kacamatanya Pak kan dengan Sukanto Pak ini. Kanto. Ngumpet di mana itu Bu Lisma? Oke. Ya, terima kasih. Ini saya ini udah berapa kali ya ngomong di kinerja ini ya. Mungkin dari angkatannya si Bagas, kemudian kemarin Bella, dan ini sempat Bella, habis Bella siapa ya? Sebelum Bella Raden Tama, Kuning Bu. ya? Kak Raden Tama. Kuning. Ya. Raden Kuning, terus kemudian Bella, kemudian sekarang Agung. Nah, mudah-mudahan nggak bosan ya buat teman buat adik-adik dan apa namanya angka pasukannya kinerja gini. Oke, saya agak kesulitan share screen. Coba boleh panitia share screen-nya ya. Ini kebetulan ini tulisannya sudah pernah ditayang di webinar sebelumnya ya. Jadi saya nggak saya edit lagi, ya memang agak panjang, tapi nanti kalau waktunya memang mepet dipersingkat-singkat aja. Ya, menulis itu tidak sulit. Oke. Pertama saya kenalin dulu, saya di Seripo itu, saya di Seripo dulu dari tahun 1999. Ini sudah sudah nyemplung-plung. Nah, nggak kemana-mana lagi dari 99 sampai sekarang di Seripo, kemudian tahun 2012 di Tribun Sumsel, karena lahirlah adiknya Seripo itu adalah Tribun Sumsel, lahir 2012. Sejumlah redaktur di Seripo diperbantukan di Tribun sampai sekarang. Nah, sekarang ini saya memegang selain redaktur ekonomi sesuai dengan latar belakang pendidikan, saya juga pegang redaktur opini itu. Jadi saya ini menampung opini-opini masuk ke Tribun, saya yang mengedit, saya yang menyiarkan. Dan secara fakta, ternyata orang Palembang, mungkin juga orang Sumsel ini sangat sedikit yang mau mengirimkan artikelnya ke media. Lebih banyak yang mengirimkan artikel itu dari luar Sumsel. Tentu saja saya tolak. Maksudnya saya tolak kalau nggak kepepet, kalau sudah nggak ada lagi yang lokal ngirim artikel ke Tribun, baru saya pertimbangkan untuk memasukkan artikel dari luar Sumsel. Jadi memang kemampuan menulis ini memang harus dipupuk terus dari sejak kuliah ya. Oke, next. Oke. Saya tuh kurang lebih sama ya dengan Bu Isna ya. Bu Isni, bahwa menulis itu sebenarnya mudah. Kalau Ibu Isni mulainya tuh dengan niat. Kalau saya itu mulainya dengan kemauan dulu. Mau nggak sih menulis? Nah, coba tanya sama adik-adik yang jumlahnya berapa nih? 240. Mau nggak sih menulis? Ayo. Mungkin juga bertanya-tanya ya adik-adik, kenapa sih setiap fakultas tuh getol sekali membuat webinar menulis ilmiah, karya tulis, dari ekonomi, hukum, kemarin itu ada Polsri ya. Kok kenapa sih menulis? Apa mau jadi wartawan semua? Enggak. Jadi kemampuan menulis itu adalah kemampuan dasar yang harus dimiliki oleh setiap mahasiswa ya, kalau kita lingkungannya mahasiswa, untuk mencapai apapun yang diinginkan. Mau jadi dokter ya harus bisa menulis. Mau jadi dosen apalagi. Mau jadi guru. Wow, perlu laporan-laporan untuk menulis. Jadi ini adalah kemampuan dasar yang harus ada bagi setiap mahasiswa setelah dia lulus dari kuliah. Jadi jangan mikirnya, saya nggak pengen jadi wartawan, untuk apa buat ada kemampuan menulis, enggak. Jadi ini insya Allah, percayalah, ilmu menulis ini sangat bermanfaat buat adik-adik di masa datang ya. Mau jadi apapun, mau jadi pegawai negeri,
mau jadi pengusaha, tetap kemampuan menulis adalah sesuatu yang dasar ya. Oke, jadi harus mau dulu. Mau nggak sih menulis? Jika kemauan belum muncul, padahal tuntutan menghasilkan karya tulis terus menghantui kita, kita harus memotivasi diri sendiri dulu. Zaman dulu, kayaknya kita ini sama ya Bu Isni ya. Zaman dulu tuh saya kan, orang tua saya tuh langganan koran Seripu. Jadi waktu itu ada kesempatan buat masyarakat untuk menulis, namanya tuh Panggung Demokrasi, saya ingat betul. Panggung Demokrasi. Jadi dia tuh Seripu itu mengeluarkan isu misalnya tentang sampah, banyaknya sampah di Kota Palembang gitu kan. Terus mereka meminta pendapat dari masyarakat. Waktu itu saya kuliah kan. Terus saya baca. Silakan mengirimkan tulisannya untuk mengomentari masalah ini. Sedikit, nggak banyak-banyak. Dia mintanya cuma berapa karakter. Zaman dulu tuh pakai surat, belum ada pakai WA, pakai ini. Jadi saya kirimlah. Motivasi saya itu kepengen suara saya itu didengar oleh masyarakat ya. Itu motivasi saya dulu. Kemudian saya juga pengen terkenal. Pengen terkenal maksudnya saya tuh bangga kalau masuk koran. Koran zaman dulu kan, zaman sekarang kan banyak media apa saja ada ya. Dulu yang paling menonjol itu ya Sriwijaya Post zaman dulu ya. Dulu ada juga Suara Rakyat tapi jauh di bawah Sriwijaya Post oplahnya. Jadi saya tuh kepengen foto saya tuh masuk ke koran dengan pendapat dan opini saya untuk dimuat. Saya kirimlah ke Sriwijaya Post dan dimuat. Wah, senang sekali itu ya zaman 2000 tahun 1999 berapa itu. Nah, jadi itu mungkin salah satu motivasi saya untuk menulis ya. Nah, zaman sekarang motivasi mungkin beda-beda. Mungkin ada yang motivasinya cepat selesai kuliah. Jadi harus pintar nulis nih. Harus mau skripsi nih, harus nulis nih. Terus pengen namanya dikenal tuh. Terus pendapatnya pengen diketahui oleh orang lain, membuat tulisan karena masalah seperti itu belum ditulis orang. Atau bisa juga motivasinya menanggapi tulisan, pendapat atau mereaksi suatu keadaan. Ada juga loh, menulis juga bisa menambah penghasilan. Di Tribun itu kalau kirim opini itu dapat honor, lumayan. Traktir bakso orang 5 bisa. Lumayan kan zaman sekarang ya. Jadi yang pertama kemauan, kemudian tadi memotivasi diri. Next. Jadi mungkin adik-adik bisa baca sendiri ya. Saya paling cuma yang ininya aja, yang model-model singkatnya aja. Nah, untuk bisa menulis ya kita itu butuh pengetahuan dan kemampuan. Nah, kemampuan ini ya saya yakin adik-adik yang sudah masuk kuliah di Universitas Sriwijaya pasti itu punya kemampuan masing-masing ya. Cuma memang menulis adalah sesuatu yang harus langsung dipraktekkan, nggak bisa main teori aja. Jadi kalau mau menulis ya praktek, ya nulis gitu ya. Mau menulis apa ya baca. Jadi menulis, membaca itulah kunci dari mau mulai menulis itu. Next aja ya, langsung ya. Apa saja kendala menulis? Boleh silakan next aja. Ini kurang lebih sama kayak Bu Isna. Jadi untuk menulis itu paling tidak kita punya kemampuan aspek bahasa dulu. Kemudian juga sudah punya ancang-ancang yang namanya apa yang akan diungkapkan dalam isi tulisan, terus bentuknya seperti apa, yang saling kait-mengkait gitu ya. Ini bisa langsung dibaca nanti ya sama adik-adik, kan nanti di-share ya sama panitia ya. Next aja. Nah, kita ke dalam menulis. Mengapa kita sulit menghasilkan karya tulis padahal profesi kita menuntut itu? Bukan mungkin
adik-adik yang mahasiswa biasanya disuruh oleh dosennya untuk membuat karya tulis, kan itu dituntut ya untuk menghasilkan suatu karya. Nah, ini kadang-kadang kendalanya lumayan banyak. Pertama, kendala psikologis, merasa tidak bisa padahal belum berusaha. Ayo, siapa nih? Sudah putus asa duluan ya, tidak bisa aku nulis nih rasanya. Wah, itu kendala yang sangat umum yang dihadapi oleh mahasiswa ya terutama. Kemudian malu, takut atau tidak percaya diri dengan tulisannya karena mungkin katanya nanti kurang baik, terus ditertawain orang. Ini juga menjadi kendala. Jadi kemauan untuk menulisnya tuh jadi nggak terpacu gitu ya karena malu, takut atau tidak percaya diri bahwa kemampuan bahasanya kurang baik, terus takut dibilang tulisannya nggak ada isi, terus sebab-sebab yang lain misalnya males. Nah ini males yang paling banyak nih kayaknya ya. Males karena nulis kan memang harus mencurahkan pikiran ya untuk menuangkan suatu ide. Next. Kendala lain adalah kurang menguasai pengetahuan, tidak tahu apa yang harus ditulis, kurang menguasai bahasa untuk membahasakan gagasan, kurang memahami model dan teknik penulisan. Nah, ini kendala yang ya kalau kita tambah kumpulin, wah tambah banyak nih kendalanya. Kemudian tidak ada tantangan dari faktor income, misalnya menulis tidak menghasilkan barangkali gitu ya, tidak memahami pentingnya berekspresi lewat karya tulis, atau juga masih terpaku pada budaya lisan. Jadi bicara, dengar, ngobrol itu lebih asik daripada menulis. Itu kadang-kadang zaman now ini semakin parah nih kondisinya ini. Oke, next. Ini kurang lebih sama ya dengan Bu Isni tadi ya. Langkah awal pembuatan karya tulis. Kita memerlukan membuat suatu outline ya. Outline itu semacam karya kerangka karangan. Kalau zaman dulu SD kan kita tuh disuruh bikin misalnya dikasih sebuah topik, kemudian topik itu kemudian diminta untuk dibikin karangan gitu kan. Nah, biasanya kan kita tuh dibikin dulu outline-nya. Outline-nya tuh apa? Yang pertama yang jelas pasti itu latar belakang ya. Di mana-mana pun mau nulis apapun yang kita awali adalah di awal tulisan itu adalah latar belakang. Latar belakang mengapa kita akan menulis tentang sesuatu tema. Bagaimana mencari sebuah ide? Kadang-kadang kan mau menulis juga idenya mau nulis apa ya? Nah, kadang-kadang juga itu harus kita pecahkan dulu mau nulis apanya. Nah, misalnya adik-adik ini adalah sebagian besar adalah mahasiswa Fakultas Ekonomi. Berarti yang dekat dengan lingkungan Fakultas Ekonomi adalah persoalan-persoalan ekonomi ya. Baik itu di lingkungan masyarakat, baik itu yang ada di permasalahan di pemerintahan, atau juga mungkin permasalahan yang ada di dunia ya, kayak Ibu tadi kan, kayak Ibu Isni dia menulis tentang ekonomi dunia ya, tentang Amerika Serikat ya, itu kayaknya memang kelasnya dosen ya buat menulis yang seperti itu. Nah, tapi kalau untuk mahasiswa nggak usah yang berat-berat, ambil yang ada di lingkungan kita, dekat dengan lingkungan kita untuk dijadikan tema tulisan. Nah, setelah dapat tulis apa yang ingin ditulis, kita tuh banyak-banyak referensi dulu, membaca, mengetahui, atau mungkin kita berdiskusi dengan teman, atau misalnya juga bisa bertanya kepada masyarakat yang menghadapi persoalan yang akan kita tulis. Seperti yang paling contoh terdekat adalah untuk faktor ekonominya ya, misalnya soal minyak goreng.
Adik-adik udah merasa belum? Merasakan nggak di lingkungan masing-masing itu cari minyak goreng itu susahnya minta ampun? Apakah orang tua adik-adik tuh pernah mengeluh nggak? Alang kesaro nyari minyak goreng. Ngapa, Bu? Iyo, kakek ini yang minyak goreng di warung. Nah, itu sudah bisa menjadi salah satu narasumber buat kita. Untuk kelas-kelas artikel di koran atau di media, mewawancarai masyarakat adalah suatu sumber tulisan yang akurat buat kita tulis di dalam latar belakang. Jadi misalnya kita wawancara dengan ibu di rumah, wawancara dengan pedagang di pasar, minyak itu kok stoknya nggak ada, gitu kan? Kenapa harganya mahal? Itu sudah bisa menjadi sumber tulisan yang akan kita tulis untuk latar belakang tulisan kita. Jadi untuk bisa menulis memang harus pertama itu banyak baca, kemudian berinteraksi dengan lingkungan, bisa dengan wawancara dengan narasumber, dengan masyarakat, dengan pedagang tadi. Kemudian juga bisa referensinya adalah buku ya. Buku atau pengamat ekonomi yang mungkin sifatnya udah nasional. Mungkin kita bisa lihat isu-isu yang ada di nasional itu kenapa sih Indonesia ini menghadapi krisis minyak ini kan, padahal Indonesia adalah penghasil kelapa sawit terbesar di dunia, misalnya begitu ya. Kita bisa lihat. Nah, artikel untuk media massa itu lebih disuka adalah memiliki kedekatan dengan pembaca. Bahwa misalnya koran Tribun Sumsel adalah koran yang ada di Sumatera Selatan. Makanya kita artikel yang lebih disuka oleh media yang ada di Sumatera Selatan adalah artikel yang membahas topik tentang daerah tersebut. Boleh juga tentang isu nasional, tapi harus ada misalnya melokalkan isu itu, memikrokan isu itu dalam wilayah Sumatera Selatan. Jadi mudah kan kalau misalnya lokalnya skupnya kecil, itu semakin memudahkan kita untuk menulis. Data-data juga mudah kita cari kalau misalnya datanya itu skupnya skup Sumsel misalnya. Kita bisa langsung ke BPS, kita bisa langsung ke Dinas Perdagangan setempat misalnya ya. Atau mungkin juga kita bisa ke meminta pendapat dari misalnya dosen yang ada di Sumsel gitu, pengamat ekonomi yang ada di Sumsel. Jadi sebenarnya memudahkan kita sih keberadaan media lokal untuk menerima artikel yang sifatnya lokal juga. Jadi tujuannya supaya artikel itu lebih mau dibaca oleh masyarakat Sumsel gitu ya. Artinya gini, misalnya kita menulis tentang Papua misalnya gitu kan, orang agak males untuk membaca sesuatu yang jauh dari tempat dia berada. Tapi kalau tentang Sumselnya biasanya langsung mau dia membaca. Oke, next. Nah, kalau misal sebagai pemula, itu kan memang kadang-kadang sulit, betul. Saya udah merasakan bagaimana menulis kita yang merasa diri kita bukan apa-apa, untuk menulis sesuatu yang diminta untuk paling tidak memberi solusi dalam suatu masalah. Nah, boleh melihat pola pikir pengarang lain. Itu sangat dimaklumi ya. Misalnya gini, dalam supply dan demand itu kan biasanya ada teorinya nih. Ahli ekonomi misalnya dalam buku ini boleh dituliskan di dalam itu. Menurut ahli ekonomi dalam buku ini adalah lumrah misalnya. Ketika supply barang sedikit, maka harga akan naik. Ya, ini kira-kira sudah lupa nih saya pelajaran zaman dulu. Nah, itu bisa dikutip dan harus
harus dicantumkan sumber yang kita tulis itu. Jangan ujuk-ujuk kita dapat teori itu tanpa menulis siapa yang menyebutkan teori itu artinya kita mengambil ide dari si pencetus teori itu ya. Jadi memang adik-adik jangan tidak mencantumkan nama pengarang yang kalian jadikan referensi atau sumber informasi yang kalian jadikan sumber di dalam tulisan. Misalnya dapat informasi dari kompas.com, ya ditulis Menteri Perdagangan M. Lutfi mengatakan begini. Terus di dalam kurung Kompas tanggal sekian. Nah, itu harus wajib dicantumkan ya. Karena kita mendapatkan informasi itu dari sebuah media yang resmi, dan untuk memvalidkan bahwa data yang kita tulis di dalam karya tulis kita itu adalah valid, benar, ada faktanya begitu. Jadi sekali lagi jangan tidak mencantumkan sumber tulisan yang ada di tulisan kita, baik itu sumber media, sumber orang yang menulis, sumber buku dan lain-lain ya. Itu adalah cermin dari bahwa kita ini menulis itu mereferensikan tulisan kita itu dari tulisan orang lain. Boleh. Next. Nah, ini seperti di awal ya, praktik menulis itu tidak hanya cukup berbekal teori. Jadi harus praktek. Prakteknya itu ya ketika ide itu muncul, langsung ya kayak Bu Isni bilang tadi, Bu Isni yang sekelas dosen yang sudah S3 pun kalau mau menulis dia pakai orek-orekan dulu, mau dibikin outline-nya dulu. Apalagi kita yang pemula ya, yang baru mau menulis, dia pakai orek-orekan juga. Oh, temanya adalah krisis minyak goreng di Indonesia atau krisis minyak goreng di Sumatera Selatan. Itu tema besar gitu ya. Latar belakang. Apa? Latar belakangnya paling 3 poin. Misalnya, masyarakat susah mencari minyak, 1. 2. Kenyataan, mungkin ada data berapa kebutuhan minyak goreng dengan berapa permintaan minyak goreng. Bisa dicari di Google banyak. 3. Apa persoalannya? Udah selesai. 3 outline di latar belakang itu udah dapet. Oke, udah dapet 1. Kemudian isi artikel. Poin lagi 1, 2, 3. Kenapa bisa terjadi? Isi ya. Gara-garanya adalah kebanyakan hasil kelapa sawit itu diekspor daripada untuk kebutuhan dalam negeri. 2. Pemerintah sudah melakukan begini, tapi justru memperparah keadaan. Harganya memang murah, tapi barang nggak ada. 3. Apalagi 3? Bisa dipikir ya. Oke. Kemudian solusi yang ketiga. Apa solusinya? Bingung. Aku nih mahasiswa. Dio solusinya nih. Kalau nggak ada ide dari kepala sendiri, kita bisa mencari solusinya dari referensi misalnya, yaitu tadi pengamat ekonomi, dosen, wawancara dengan Pak Kanto. Pak, jadi apa dia Pak? Solusi minyak goreng kita nih mahal minyak goreng ndak kate, harganya ada murah tapi barang ndak kate. Wah, Pak Kanto tuh langsung ngomong begini secara teori ini. Wah, kutip. Menurut Bapak Dr. Sukamto, solusinya adalah begini. Nggak apa-apa, tulis. Karena kita mungkin kapasitas kita sebagai mahasiswa mungkin nggak sampai ke situ ya, mungkin. Tapi pasti ada ide dari diri kita sendiri bagaimana untuk mencari solusinya ini ya. Bisa, insya Allah ada. Anak-anak milenial itu kadang-kadang idenya itu anti mainstream malah. Coba aja. Ya,
Nggak apa-apa, tuliskan ide yang ada di benak kalian. Oke? Sudah ada solusi, kemudian terakhir adalah kesimpulan. Mudah kan sebenarnya kan? Jadi untuk menulis itu memang nggak lepas harus bikin outline-nya dulu, bikin kerangka karangannya dulu. Nggak bisa yang aku mau nulis mulai mengetik-ketik gini, itu biasanya susah untuk jadi tulisannya. Jadi harus dibikin kerangka karangannya dulu. Oke, teks aja terus. Ini moderator apakah masih ada waktu? Apa udah kelamaan? Masih Bu, silakan dilanjutkan. Ya. Nah, ini udah tadi ya pembuatan outline. Outline itu adalah kerangka karangan tadi ya. Oke, next. Oke, next aja. Ini bisa dibaca lah ya buat adik-adik kalau memang dibutuhkan. Langkah pembuatan outline udah, langsung aja. Oke. Next, habis ya? Unsur bahasa, aspek bentuk, nggak usah lah ini, langsung aja. Rumit, makin dibikin, makin diiniin, makin rumit. Paling enggak kalau bahasa ini kan kita udah punya modal ini ya, waktu dari SD, SMP, ya kalau nulis nama orang ya hurufnya besar udah tau lah kan gitu ya. Nah, terus kemudian istilah-istilah ekonomi misalnya ya. Istilah ekonomi ini kan kadang-kadang membingungkan masyarakat ya. Supply, masyarakat aja nggak tahu tuh supply apa. Ya kita memakai bahasa yang sederhana kalau untuk media cetak ya. Kecuali untuk media jurnal-jurnal ilmiah di lingkungan kampus ya silakan kalau mau memakai bahasa yang jelimet, bahasa akademik. Tapi kalau bahasa untuk media karena yang membaca adalah beragam dari tukang becak sampai profesor, dari gubernur sampai masyarakat biasa, makanya kita harus menggunakan bahasa-bahasa yang mudah dipahami oleh masyarakat. Oke, catatan penutup. Kegiatan menulis itu sebenarnya mudah dilakukan jika kita mau melakukannya. Mengapa kita tidak mau dan mampu memotivasi diri kita sendiri untuk menulis dan menulis? Mulai sekarang juga diputuskan untuk segera menulis topik apapun yang ditulis. Terus tidak ada kata terlambat walau sudah berkepala 5, 6, apalagi yang masih 2, 3, dan 4. Nggak ada yang kata terlambat. Oke? Terakhir, nggak ada sih. Nggak ada pantun nih. Pak Kanto aja nanti Bang pantun. Selamat menulis, semoga menjadi penulis yang andal. Nanti kalau ada pertanyaan seputar jurnalistik ya nanti boleh ditanyain ya. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kembali Ibu Lisma atas pemaparan materinya. Selanjutnya, pemaparan materi yang terakhir akan disampaikan langsung oleh Bapak Dr. Sukanto. Perlu diketahui bahwa Bapak Sukanto menempuh pendidikan S3-nya di Ilmu Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Pedesaan di Institut Pertanian Bogor. Beliau lulus pada tahun 2018 dan pada saat ini bekerja sebagai dosen Universitas Sriwijaya sekaligus sekretaris jurusan Ekonomi Pembangunan Universitas Sriwijaya. Kepada Bapak Sukanto, waktu dan layar saya persilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar Bu Lisma? Suara saya jelas ya Bu Lisma ya? Iya. Baru nongol ya? Iya Bu, taruh di rumah. Iya, Baik, saya izin untuk share screen ya Bu. Bukan Bu ini Mbak moderator ya, Tiara. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini ada manfaatnya ya. Ini bisa dilihat ya, Tiara ya? Bisa Pak. Nah ini. Tadi sudah banyak ini disampaikan oleh
teman saya, sahabat saya, karib saya ini dua-duanya ini satu bidik satu perahu dulu. Bu Aan ini memang dari dulu minatnya nulis, ini pentolan kinerja ini Bu Aan dulu. Tahun 90-an Bu Aan generasi Bu Aan nggak kenal orang Bu Aan, Bu Lisma. Bu Lisma Ya, ini ya, ya. dulu pentolannya kinerja. Ya, memang hobinya menulis dulu. Kalau saya ini bukan menulis dulu sebenarnya hobinya. Tapi belakangan jadi ketagihan juga menulis ya. Tadi sudah banyak disampaikan oleh Bu Isni, Bu Lisma mengenai trik menulis ya. Sebenarnya niat saja tidak cukup. Jadi ada 3 kemampuan, kemauan, kemudian yang satunya lagi apa ya kira-kira? Selain kemampuan, kemauan, nah, kalau duanya itu tidak ada ya nggak bisa juga. Nah ini opini saya, ini dulu Bu Aan ini yang editnya, ini Bu Lisma nih yang edit dulu. Waktu lagi musim cincin, batu cincin. Jadi tahun 2015 itu boomingnya batu cincin, ya aki. Kemudian terlintas, wah ini bagus juga nih nulis batu aki. Kemudian saya buat highlight-nya itu judulnya Kutukan si Batu Cincin. Nah, jadi saya itu lebih ke melo-melo kalau judulnya ya. Kalau Bu Isni itu kan tegas, lugas gitu. Kalau saya itu ke arah yang melo-melo. Banyak sekali sebenarnya tulisan yang berbau melo ya Bu Lisma ya. Iya, Pak Kanto ini Nah ini yang sudah saya lakukan ya. Jadi ada beberapa buku yang pernah saya tulis, sudah memperoleh haki satunya. Kekayaan intelektual ya kemarin. Kemudian hobi saya itu menulis. Sebenarnya belakangan nulisnya itu. Hobi saya yang utama itu menyanyi. Tapi menyanyinya sebatas juara dia saja. Juara dia dangdut lagi gitu ya, dangdut lagi. Kemudian olahraga, bulu tangkis, tenis meja. Nah ini atas bantuan Bu Lisma sampai saat ini ada 26 opini yang sudah saya tulis buat Lisma, sudah saya koleksi ya. Saya bingkai, yang bisa saya bingkai ini Bu Lisma ini soulmate saya dalam menulis di media ya. Pak, tulis tak? Nah, dia dulu jarang memanggil Bapak dia. Dengan saya kadang-kadang karena sahabat dipaksa. ya. Pokoknya Senin harus ada tulisan. Ya, karena terpaksa jadi biasa. Nah, ini ada beberapa. Nah, isu-isunya ini kalau saya panggil mbak-mbak dan mas saja ya ini ya, masih muda-muda. Kalau anak-anak nanti konotasinya berbeda. Yang terbaru saya tulis itu Badai Pasti Berlalu. Nah, Badai Pasti Berlalu itu mengenai COVID sebenarnya. Makanya kata Bu Lisma tadi, Pak Kanto itu secara implisit. Jadi Badai Pasti Berlalu itu di awalnya saya ungkapkan bagaimana pandemi itu menghantam kita, kemudian berkaparan manusia, tapi kita meyakini. Karena waktu itu saya dikirim oleh Prof. Bernadette sebuah lagu namanya Badai Pasti Berlalu. Saya tulis kidung itu, baitnya di awal pembukaan itu, lahirlah opini yang namanya Badai Pasti Berlalu. Kemudian di ulang tahun Sumsel, saya ditelepon juga tuh oleh Bu Lisma rasanya atau staf Bu Lisma. Ini mau Sumsel ulang tahun nih ke-75. Akhirnya saya buka-buka lembar-lembaran kisah-kisah lampau mengenai Kerajaan Sriwijaya. Bisakah kita kembali ke zaman keemasan Sriwijaya? Maka judulnya itu Belajar dari Era Keemasan Sriwijaya. Jadi setiap judul yang saya tulis ini berangkatnya dari angan-angan yang ada. Saya tidak pernah menentukan judul dulu. Jadi dalam menulis itu, kalau trik pertama saya, jangan menentukan judul dulu, tapi kira-kira apa yang harus kita tulis. Judul itu belakangan. Jangan terpaku dengan judul. Ini saya titip pesan buat sahabat nomor 17 ini. Ketika Pak yang penjara terus meninggal, siapa Bu Lisma? Romy Herton ya. Oh iya. Ya, Pak almarhum Romy Herton dulu terpilih menjadi wali kota Palembang. Kemudian saya titip pesan karena saya beberapa kali ketemu Pak Romy Herton, judulnya titip pesan buat sahabat. Yang saya titipkan adalah masalah-masalah Kota Palembang harus diselesaikan oleh wali kota. Ya, jadi judulnya titip pesan buat sahabat. Kemudian saya waktu itu mudik ke kampung, wah ini enak juga nih ditulis.
Makanya lahirlah ide nomor 16 itu, orang udik membawa berkah. Karena orang dari kota ke desa itu membawa uang, kemudian belanjakan uangnya di desa. Akhirnya dia membawa berkah. Nah ini artikel yang pernah saya tulis terlama ini, cabai dilarang Bank Dunia. Ini ketika inflasi menghantam, ternyata yang membuat inflasi itu adalah cabai. Kalau bahasa Palembangnya itu. Maka judul saya itu buat cabai dilarang Bank Dunia. Ini lama nih proses terbitnya ini. Waktu itu di Sumek ya, di Sumek. Dan yang lainnya juga sama. Dari judul-judul yang saya ambil ini, kebanyakan ini nuansanya romantisme. Kalau alirannya itu ya, romantisme dalam berpikir. Nah, aliran Kak Jol ya, alirannya Pak Jul. Kemudian saya masuk ke sini. Mungkin adik-adik kenal semua dengan Mbak ini ya, namanya J.K. Rowling. 12 kali dan menawarkan skrip naskahnya itu ke penerbit, tapi ditolak. Pada yang ke-13 dia diterima, lahirlah namanya yang ditonton itu. Si Tukang Sihir itu. Apa judulnya, Tiara? Yang ditulis oleh Ibu ini? Kurang tahu, Pak. Aduh. Harry Potter, Pak. Ini Harry Potter. 12 kali dia tawarkan. Naskahnya itu Bu Isni baru sekali terima, hebat Bu Isni. Dia 12 kali. Tapi oplah yang dia peroleh pada edisi 3 itu 15 juta. Dengan income-nya itu 6,5 triliun. Ini sudah edisi yang ke-8 kalau nggak salah dia tulis. Bayangkan penghasilannya dari menulis itu. Kemudian apa kata kuncinya? Fokuslah pada apa yang bisa Anda lakukan menurut si penulis ini. Lakukan katanya, bukan pada apa yang Anda inginkan. Jadi fokus. Jangan pada angan-angan. Tadi Bu Lisma sudah nyampaikan. Yang susah itu adalah implementasinya. Kalau teorinya banyak, menulis itu gampang ya. Tapi memulainya itu meletakkan satu kata demi kata itu. Ya. Nah, kemudian saya pernah dengar sebuah lagu dari promotor saya. Namanya Sipi Wapoy. Saya tanya, ini Prof, Sipi Wapoy ini apa? Katanya itu gabungan dari bahasa Cree yang ada di Kanada, suku Aborigin. Saya tanya, keluarlah insting saya menanyakan 5W1H itu. What, terus why, sampai kepada how. Artinya apa? Sungai tak pernah lurus, Pak Kanto. Apa maknanya kalau sungai tak pernah lurus? Ya berkelok-kelok. Mood kita itu tidak pernah lurus. Bu Isni itu kalau lurus sudah banyak novelnya, tapi kadang-kadang dia sensi, nurun lagi moodnya. Ini seperti sungai ini. Lurus sebentar, kemudian belok, lurus lagi, belok lagi. Nah, tapi ingat, dalam falsafah Sipi Wapoy, selama sungai masih mengalir, selalu ada jalan untuk berpikir. Nah, jadi kalau sungai ini masih ngalir, sungai musim masih mengalir, pasti ada jalan untuk berpikir. Itu filosofi dari Sipi Wapoy. Nah, adik-adik juga sama nih. Mungkin saat ini di kelokan ini tuh. Kelokan ini berbelok lagi, nurun lagi, nurun lagi. Lagi putus cinta di kelokan ini lagi. Ada yang lagi kasmaran di jalan yang lurus ya Bu Isni ya. Nah, ini Sipi Wapoy namanya. Nah, kemudian ilmiah populer tadi sudah disampaikan agak berbeda dengan penulisan di jurnal. Karena yang bacanya itu adalah masyarakat awam. Jadi Agung, Tiara, kalau menulis di koran, gunakan bahasa-bahasa yang bisa dipahami oleh masyarakat, oleh ibu-ibu, oleh abang beca, oleh ojek. Saya tuh pernah naik ojek, ini yang nulis ini ya. Saya pernah nulis tentang bawang, kelangkaan bawang ya di sini. Nah, di bawang itu, bawang diiris kita pun menangis judulnya. Kebetulan di situ ada foto saya. Jadi saya bukan sensasinya untuk terkenal, bukan, tapi ingin memberikan edukasi ya sebenarnya Bu Lisma ya. Tapi kalau dikenal juga enggak apa-apa Bu Isni ya. Jadi muncullah judul itu tadi. Yang nomor 19 ini, bawang diiris kita pun menangis. Itu harga bawang yang yang melambung tinggi sama seperti minyak goreng ya. Kemudian ibu-ibu pada antri
Terus rendang tidak berasa lagi apa namanya bawangnya karena bawang mahal. Kemudian sayur asem juga nggak pakai bawang merah lagi, ya dan seterusnya. Nah kemudian tadi harus diingat ilmiah populer itu bahasa yang umum dipahami ya. Jangan menggunakan bahasa-bahasa yang sulit untuk dipahami. Jadi kalau saya prinsipnya menulis artikel ilmiah populer itu orang bacanya tuh harus sekali duduk. Jangan dia berdiri di tempat duduk. Artinya dia paham alur ceritanya. Tapi kalau dia apa maksudnya ini? Akhirnya orang malas nulis ke belakang. Tapi kalau dia mengalir, orang akan bacanya lagi. Oh ini maksudnya gitu. Nah itu perlu dilatih. Tidak bisa di apa namanya dilihat saja kan. Itu harus dilatih. Nah, apa yang sulit dalam menulis sebenarnya? Ini tadi Bu Lisma sampaikan tadi. Ketakutan dalam memulai. Padahal ingat itu. Jangan lama mengatakan setiap 1000 langkah pasti dimulai dari 1 langkah. Ya. Jadi tidak mungkin Bu Lisma jadi redaktur, pimpinan redakturnya kalau dia tidak mulai dari bawah. Bu Isti tidak mungkin dia menulis novel kalau dia tidak pernah membaca novel dan menggurihkan tulisannya itu. Makanya jangan takut menulis. Nah yang kedua tadi, kata Bu Lisma tadi, rasa malas. Agak lah, nantilah, bisalah. Nah itu penyakit itu. Akhirnya sampai di ujung bulan, nah belum tertulis. Ini penyakit dua hal yang saya alami sebenarnya ini. Ketakutan pada awalnya, pada tahun awal-awal itu sebenarnya apa ya? Yang jangan sinisme yang saya dapat. Tetapi begitu saya tulis, orang mengapresiasi, saya semangat lagi. Oh ini ternyata. Dan itu lebih mudah lagi, lebih mudah. Ala bisa karena biasa. Ya. Jadi semakin ke depan ya ada isu, kita sudah tahu apa yang harus dilakukan. Seperti Ibu Lisma tadi ada outline-nya, berpikirnya. Oh ini saya harus ke sini, harus mencari data ini, cari data ini. Terus kalau kita belum punya ide untuk memberikan suatu feedback atau memberikan rekomendasi ya kita cari literatur. Kita telah oh ini ternyata menurut ekonom ini tidak baik. Yang baik bagaimana? Ya. Nah, ini exercise. Saya ingin menguji adik-adik yang ada di sini. Berapa banyak chatting setiap hari? Tiara berapa chattingnya setiap hari? Banyak, Pak. Nah, coba kumpulkan chatting itu. Kumpulkan chatting. Artinya Tiara tidak punya kemampuan untuk menulis kan? Dan yang lain juga yang di Zoom ini sebanyak berapa ini? 200-an ini. Pasti setiap hari chatting. Bu Lisma itu bisa setengah jam chatting dengan saya tuh. Kalau kita copy paste, tulisan kita itu membalas jawaban orang, itu pasti lebih dari 4 lembar setiap hari. Kita bergosip itu. Kalau kita tarik, kita buat rangkai, kita buat suatu mozaik, misalnya Bu Isni, dia chatting dengan saya, dia copy paste tulisan dia rangkai, bisa jadi suatu cerpen lagi. Artinya setiap orang mempunyai kemampuan menulis. Kalau nggak bisa menulis, nggak bisa chatting dia. Di Facebook itu baca 8 paragraf menulis keluh kesah itu kan. Coba rangkum, kemudian buat mozaik, kelompokkan. Chatting tentang percintaan, chatting tentang gibah, chatting tentang apa, chatting, kelompokkan topik-topik itu. Kemudian rangkai, tinggal mengganti kata penghubung, parafrasekan, jadi ada satu artikel. Itu cara mudah sebenarnya. Karena setiap orang punya kemampuan untuk menulis. Nah, Tiara bisa kan mengumpulkan chatting selama punya HP kan? Mana Agung tadi? Agung bisa juga kan? Siap di mana kapan Tulis saja seperti itu. Tidak apa-apa. Akhirnya nanti etika dalam berkomunikasi. Kan kita rangkai itu, ternyata etika komunikasi itu yang bagus seperti ini. Rangkai itu. Masukkan di tempatnya Bu Lisma. Etika berkomunikasi dengan baik ala mahasiswa. Jadi dia satu tulisan dari chattingan itu, daripada mubazir ngabisin pulsa, ngabisin itu. Saya tidak yakin yang ikut di sini tidak pernah membalas WA. Dan saya tidak yakin orang yang ikut ini tidak pernah bergibah. Gibah bisa positif, tanda kutip ya.
Ya ngomongin dosen, nah, oh dosen itu ganteng, itu gibah yang positif ya. Ya, kalau saya dikatakan ganteng berarti itu fitnah. Nah, itu sudah lahir lagi. Oh Pak Kamto bilang ganteng, fitnah itu. Nah itu kumpulkan, itu cara termudah untuk menulis daripada susah payah. Atau yang lain misalnya eh, Donias misalnya ya, Donias Dian Novitasari, dia diskusi tentang tugas dari Bu Isni misalnya kalau dia manajemen manajemen portofolio. Oh, diskusi seru pokoknya di WA itu di grupnya. Copy paste aja pendapat teman-temannya itu. Kemudian rangkum, bumbu-bumbui, tambah data. Jadi dia satu cerpen opini mengenai manajemen keuangan, bagaimana mengelola keuangan keluarga tanda kutip mahasiswa. Ada yang kirimannya terlambat, ada yang kiriman yang tidak pernah dapat kiriman. Itu kan suatu fenomena isu yang lama tapi bisa diangkat. Nah, berikutnya kalau sudah dirangkai, lihat berapa banyak kalimat dan kidung. Kidung itu bisa setir ya, setir apa sindiran atau apalah, kidung itu nyanyian lah yang ditulis setiap hari. Bisa dilakukan. Nah, apa yang harus dilakukan? Tadi Bu Isni sudah mengatakan, Bu Lisma juga sama. Cari isu yang terkini. Cari isu itu gunakan mata, gunakan telinga, gunakan mulut untuk bertanya. Itu cara mudah untuk mencari isu terkini. Tuhan menciptakan dua mata, dua telinga. Bicara dulu, harusnya bicaranya terakhir. Jadi dengar dulu, lihat dulu baru bicara. Jangan dibalik. Ini bicara dulu. Aku tidak. Ternyata setelah didengar, setelah lihat, iya. Nah, kemudian buka cakrawala berpikir dengan kalau ekonomi itu selalu melekat 5W1H itu. Selalu kita tanyakan, itu kenapa tuh? Atau ada apa itu? Kapan terjadinya? Kok bisa? Bagaimana? Ini digunakan pertanyaan ini. Nah, kemudian jangan redupkan sikap skeptik, analitik, dan sistematis. Ini ciri ekonomi. Nah, saya tanya sekarang. Pernah enggak bertanya, burung Garuda itu jantan atau betina? Rizky Kampenta ini. Muhammad Rizky. Pernah enggak ditanya dalam hati, ini burung Garudanya betina apa lanang? Enggak pernah. Nah, enggak pernah. Artinya Anda tidak menerapkan ini tuh. Skeptik, curiga. Tidak mau tahu. Bukan cerudean, bukan masuk lemong. Kepo. Tapi kita ingin tahu dengan menggali fakta. Ketika burung mengelebarkan sayap, ya, ketika dia sebentar, ini sepertinya sinyalnya gangguan. Suara saya bisa dengar masih? Bisa, Pak. Masih. Ya? Ini ada tulisan tidak stabil katanya. Kemudian pernah enggak bertanya, di toko-toko itu ditulis tokonya buka 24 jam, tapi masih pakai pintu, pakai gembok. Kalau 24 jam buka, bahaya dosa pakai gembok, pakai pintu. Nah, itu namanya pertanyaan yang bersifat skeptik. Analisis. Lah, kok iya ya bukanya 24 jam seperti K24 apotek, tapi dia pakai pintu, pakai gembok. Harusnya dia tidak perlu pakai pintu, pakai gembok 24 jam. Kan waktu sehari kita cuma 24 jam. Nah, ini yang harus Anda lakukan ya. Kemudian apa yang penting dipikirkan dalam sebuah artikel. Lihat sasaran atau halayaknya, terus bagaimana kita menerka ide yang berkelana. Jadi ada intuisi itu terlintas kadang-kadang. Oh iya, aku nak nulis ini ya. Gimana cara nulisnya? Oleh karena itu, tulislah seperti Bu Isni tadi. Minyak goreng. Lihat lagi, iya, aku ada minyak goreng. Minyak gorengnya apa? Dari kata apa minyak goreng? Yang sederhananya, minyak yang bisa untuk goreng. Dari mana asal minyak goreng? Telusuri, bisa dari kelapa, pohon kelapa, bisa dari kelapa sawit. Ketika dari pohon kelapa,
Oh, minyaknya berkualitas tinggi. Yang langka itu yang mana? Oh, ternyata minyak goreng yang berasal dari kelapa sawit. Lihat luasan sawit. Berapa produksi sawit? Berapa konsumsinya? Kemana larinya dijual? Kenapa di Indonesia penghasil minyak goreng tadi skeptis tadi berdemo, itu namanya narrow minded, pikiran sempit, hanya untuk ini kalau UKT cepat nyari UKT itu apa, sementara isu di sekitarmu banyak yang bisa Anda angkat, ya. Itu cara melatih apa namanya berpikir. Kemudian temukan setelah di collecting data, kumpulkan informasi sebanyaknya. Setiap orang punya waktu kritis berpikir masing-masing. Maka disebutkan temukanlah critical time. Bu Lisma biasanya balas WA saya tengah dalu. Artinya Bu Lisma nyamannya dia berpikir itu di tengah dalu. Bu Isni habis maghrib. Artinya critical time-nya Bu Isni itu habis maghrib. Menulislah saat maghrib. Kalau mau nulis skripsi habis maghrib, artinya nulis tesis habis maghrib. Kemudian yang tidak kalah penting itu mulailah untuk menulis. Kalau dipikirkan tidak bisa, ya tidak bisa dipikirkan saja, tetapi dia harus apa namanya dimulailah ditulis. Kemudian tip menulis. Nah, ini tip menulis yang berikutnya, gunakan halo effect. Apa halo effect? Coba perhatikan yang baris pertama ini. Pandai, pintar, sabar, menyebalkan. Apa yang orang ingat? Ketika Anda mengatakan itu pandai, pintar, sabar, tapi menyebalkan. Apa yang diingat? Yang terakhir. Itu namanya efek gaungnya. Halo effect namanya. Tapi ketika Anda balik, dia itu menyebalkan, tapi pintar, tapi pandai, tapi sabar. Orang hilang menyebalkan tadi. Ya, hilang yang ini. Jadi ketika Anda menulis, carilah yang bisa diingat orang secara positif. Jadi ungkapkan kalimatmu itu, pemerintah itu seperti ini, kejam, tapi beberapa kebijakannya sudah mengarah kepada ini. Orang lupa yang menyebalkannya ini. Yang salahnya pemerintah tadi lupa. Tapi orang ingat yang on the track-nya. Ya, triknya. Kalau enggak, Anda bisa dipantau oleh BIN. Ya. Kalau ingin menulis di tempatnya Bu Lisma. Jadi Bu Lisma itu redakturnya, editornya ya. Biasanya kalimatnya terlalu sarkasme. Memojokkan suatu pihak, nggak boleh ya, kita harus netral. Ya, netral. Nah, yang kedua, Bu Isni boleh menulis tentang minyak goreng. Tiara boleh, tapi gunakan sudut pandang yang berbeda. Nah, ini seperti ini. Orang ini lihat yang ini 9, yang ini 6. Padahal sama-sama benar dia. Kalau Bu Isni menyorot rantai distribusinya, Anda melihat kepemilikan kebun sawitnya. Oh, ternyata ini mengarah kepada oligopoli. Bisa. Sama-sama sawit temanya. Ya, jadi gunakan sudut pandang yang berbeda. Jadi ide itu tidak pernah mati. Ini Allah sudah ditulis itu. Batu cincin Pak Kamto lah nulisnya. Terus apa namanya nih? SEA Games Pak Kamto lah nulisnya, tapi ada insight yang berbeda dari Anda. Kalau saya SEA Games menggunakan pendekatan multiplier effect, Anda bisa menggunakan dari sisi konsumsi. Bisa. Jadi tidak akan pernah habis ide itu kalau Anda bisa mengkritisi dari berbagai pihak dengan menggunakan tadi. Ini yang 5W1H tadi. Oh, tulisan minyak goreng dulu buaan yang pernah ini dolar buaan ya, yang dolar berkerana ini ya. Nih, ada yang dolar ini. Ya, dolar. Daging sapi ini berapa kali saya tulis di daging sapi. Tapi dengan insight yang berbeda. Saya tulis gejolak daging sapi di bumi Manikam. Artinya apa? Di bumi yang subur ini daging sapi kok langka.
Yang lain juga ini topiknya mirip-mirip nih, dolar berkelana, rupiah merana ini juga sama. Artinya menggunakan insight yang berbeda. Yang ini ya gunakan sudut pandang yang berbeda. Tapi ujungnya sama itu, simpulannya sama. Dari sini lihat angka 6, sini angka 9, sama-sama sudut pandangnya berbeda. Faktanya aja yang mungkin yang cara pengungkapannya yang berbeda. Nah, ini judul yang membatis. Menggugat kampus merdeka. Belum ada yang nulis. Saya tantang anak IMEPA, nggak ada yang mau nulis. Takut di branding. Enggak, saya bilang jangan ungkapkan yang jeleknya. Tadi gunakan halo effect tadi, yang ini. Gunakan ini. Nggak ada yang sampai sekarang saya tunggu, nggak ada yang mau nulis. Apa iya kampus merdeka itu cocok? Pertanyaan kita. Menggugat typo tuh. Ya, kurang G-nya. Nggak ada yang mau nulis buahan ini, Bu Lisma ini. Menggugat kampus merdeka ini. Ngiang-ngiain aja tuh. Artinya pikiran Anda itu baru sependek jalan kenangan itu. Nggak bisa baca arahnya itu. Belum nyampe ininya itu, apa namanya, pesan yang ingin ditulis. Ayo nih, 4 ini mau nih Tribun. Ibu Kota Baru untuk siapa? Topik ini mau. Nah ini jaminan hari tua, kamu jahat. Padahal yang kita tembak itu Menteri Ketenagakerjaannya itu. Ungkapkan sebenarnya untuk siapa itu jaminan hari tua itu? Untuk pegawai kah? Untuk bosnya kah? Dia silsilahnya itu. Saya tidak punya waktu tapi Bu Lisma ini. Ini suruh ini adik-adik mahasiswa ini latih nih. Ya, untuk apa nih? Nggak ada outcome-nya satupun. Dari 200 ini saya harap ada 4 aja. Ada 4 aja yang nulis ini. 4 orang udah cukup tuh. Ya, jangan pelatihan aja, enggak ada outputnya tuh. Minyak goreng yang tercoreng. Nah, ini tadi dari sisi mana yang Anda ini, Bu? Ini kan dari sisi distribusinya, Anda dari sisi kepemilikannya, dari apa namanya, kegunaannya. Ala mahasiswa lah. Tiba-tiba misalnya narasinya itu di depan, wah, pada saat saya memasak, baru bisnis kan pada suatu hari tuh. Pergi ke dapur misalnya, untuk menggoreng sesuatu tidak ada minyak goreng. Akhirnya ujung-ujungnya bisakah minyak goreng itu dilakukan, ada substitusinya? Barang penggantinya ada enggak? Kita tanya sama pemerintah. Kan bisa. Masa kita pasrah dengan keadaan ini? Enggak mungkin kan? Kalau minyak gorengnya habis, ya kita cari solusinya apa? Pakai minyak jelantah, apa pakai pohon pinang kayak minyak goreng ini? Masa kita pasrah? Artinya tawarkan substitusi dari minyak goreng itu apa? Bisa. Oh, mahasiswa kok sudah bisa nyarankan yang begini. Jangan cuma demo yang UKT tadi. Bukan saya antipati, bukan. Ini isu yang melekat. Kalau JHT ini orang tuamu kerja, harus ngambil ketika di PHK 56 tahun, umur 56 bisa diambil. Ibu Kota Baru untuk siapa? Anda lihat tuh perbandingan antar dunia. Malaysia satu hamparan dia, satu pulau. Amerika satu hamparan, New York dan Washington. Bukan beda pulau. Indonesia beda pulau. Apa konsekuensinya? Ongkosnya mahal. Mindahkan orang bukan mindahkan barang. Anda ungkapkan itu. Tapi dengan fakta ya, memang kepulauan kan berbeda. Terus berapa kementerian, itu kan tidak jelas juga berapa kementerian yang harus pindah tahun ini. Mappingnya ada. Berapa kementerian yang harus pindah tahun 2022, 2023, 2024. Belum jelas. Nah, makanya kita bertanya, ibu kota baru untuk siapa? Jangan-jangan ada kapitalisme di situ. Tapi jangan ditulis kapitalisme, nanti dikena ciduk lagi. Tapi kita mempertanyakan untuk siapa sebenarnya. Ya. Nah, ini pantun nih terakhir nih ya. Jadi kalau saya itu tidak banyak teori tapi lebih cenderung ke praktisnya ya. Pulang kerja ambil melati, majalah kinerja selalu di hati. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali kepada Pak Sukanto atas pemaparan materinya yang sangat luar biasa. Selanjutnya yaitu selesai sudah pemaparan materi oleh ketiga pembicara kita yang sangat luar biasa pada siang hari ini. Acara selanjutnya ialah sesi tanya jawab. Saya persilahkan bagi para peserta yang ingin bertanya untuk segera mengaktifkan audio dan kameranya. Jangan lupa pula untuk menyebutkan nama lengkap beserta asal universitas, dan sebutkan pula pertanyaannya tersebut ditujukan untuk pembicara pertama, kedua, ataupun ketiga.
Baik, itu ada Saudara Binsar Michael Saragi yang sudah raise hand. Boleh langsung disebutkan pertanyaannya. Kepada Saudara Binsar, saya persilahkan. Baik, mungkin sedang terkendala jaringan. Saya langsung saja ke peserta Novemberio, kepada Saudara Novemberio. Saya persilahkan untuk menyebutkan pertanyaannya. Baik, terima kasih Kak atas kesempatannya. Sebelumnya perkenalkan saya Novemberio. Saya bukan mahasiswa, tapi saya merupakan pelajar SMA dari SMA Negeri Sumatera Selatan. Jadi pertanyaan saya tujukan kepada Ibu ini. Nah, jadi pertanyaannya Kak, dalam pembuatan karya tulis ilmiah ataupun jurnal ataupun karya tulis lainnya, kita menggunakan referensi dari sumber lain dan kita harus mencantumkan sumber itu ke dalam daftar pustaka, kan Bu? Nah, saya sudah pernah mengalami pengalaman, jadi saya sudah memasukkan referensi tersebut ke dalam daftar pustaka saya. Namun karya tulis saya masih terkena plagiarisme, Bu. Dan setelah saya cari di beberapa blog dan artikel di Google, disarankan untuk melakukan yang namanya parafrase. Dan menurut Ibu, apakah itu efektif? Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada Saudara Novemberio. Langsung saja, apakah pertanyaannya sudah bisa langsung dijawab oleh Bu Isni? Oh, untuk saya ya. Oke, apa Mbak Tiara? Saya langsung saja ya. Jadi yang namanya parafrase itu penting, baik itu berbahasa Indonesia ataupun bahasa Inggris ya. Mau bagaimanapun yang namanya plagiarisme itu tindakan yang jahat gitu. Kalau kata Pak Kanto tadi ya, Pak Dr. Sukanto tadi ngomong. Jadi usahakan sebagaimana seefisien mungkin Anda harus mengembangkan satu kalimat. Mungkin kalau misalkan kalau tadi katanya, kalau Pak Dr. Sukanto tadi menyarankan misalkan saya dari proses distribusinya. Nah sekarang dari proses distribusi itu kita kembangkan lagi, kita tambahin lagi. Tadi ke Pak Dr. Sukanto ngomong masalah kidung ya. Nah kita tambahkan lagi, kita tambahkan kata-kata yang kata-kata yang mungkin membuatnya sedikit berbeda, tetapi tetap pada makna yang sama seperti itu. Memang itu susah ya, terus terang memang tidak secepat itu memang prosesnya. Mungkin Pak Sukanto juga biasa nulis jurnal, kan saya juga biasa nulis jurnal. Itu kalau kita nulis jurnal itu pun berapa kali kita mesti parafrase ya, memparafrase hal demikian. Dan itu memang bukan cuman Anda. Siapa tadi namanya Pak Ade Muhammad Rizky ya? Benar Mbak Tiara ya? Novemberio, Bu. Oh, Novemberio. Oke, Adik Novemberio ya, masih SMA ya. Alhamdulillah saya 2 jempol untuk Anda ya, sudah mau menulis seperti itu. Tapi itu tadi ya, kalau saya jadi Anda, oke, saya tulis dulu. Saya tulis dulu, apapun seperti kata Ibu Risma tadi ngomong, tulislah dulu. Jangan sampai nggak ada apa-apa yang ditulis, lama mikirnya, jadi nggak jadi-jadi itu. Tulis saja dulu, lihatkan dengan orang yang yang tidak mengerti tentang masalah itu. Ini cara saya ya, terus terang. Jadi dia akan komen. Nah dari komen itulah seperti kata Pak Dr. Sukanto tadi kan, kita chat tiap hari, kita balas WA setiap hari, kita tulis di media sosial, di Instagram, di Facebook. Nah itu orang komen itu akan menambah kekayaan dari kalimat-kalimat yang akan kita parafrase tadi. Ini kalau saya ya Mas Novemberia ya. Jadi seperti itu ya.
Itu kayaknya cukup ya Mbak Tiara ya. Jadi dia menanyakan bukan mengenai menulis populer, tapi mengenai menulis ilmiah ya. Betul Mbak Tiara ya? Oke. Iya, Bu. Kayak itu ya Mbak Mas November ya. Kali ini trik dan tipsnya saya ya. Oke, makasih. Terima kasih ya Bu atas jawabannya. Jadi maksudnya itu menjadikan saran dari orang lain untuk mendukung lagi karya kita ya gitu. Ya, supaya kita tidak terjebak di plagiarisme seperti itu. Ini kan yang jadi menjadi permasalahan utama itu adalah plagiasi kan. Nah, kadang-kadang plagiasi ini mau tidak mau memang pasti akan terjadi, tapi kan dia itu biasanya ada batas maksimal. Kalau misalkan karya tulis skripsi di Fakultas Ekonomi itu maksimal itu 15%. Nah, jadi ada ada toleransinya sebesar 15%, itu yang bisa yang memiliki kemiripan atau kesamaan. Nah, cara kita supaya tulisan kita itu tidak terlalu sama dengan yang kita kutip, itu tadi kalau saya suruh orang membaca, nanti kan dia akan komen. Nah, dari komen itu kan akan terkumpul hal-hal yang baru untuk kita tulis kembali. Seperti itu, Mas November ya. Nah, dari komen tersebut kan itu sudah yang satu kalimat bisa jadi 2 kalimat, bisa jadi 3 kalimat, seperti itu, Mas November ya. Oke? Oke Bu, terima kasih Bu. Tapi maaf sebelumnya, nama saya Novemberio Bu. Oke, Novemberio. Ya maaf Mas. Saya sudah ngomong Mas tapi ya maaf ya. Novemberio. Makasih Ya. Bu. Boleh nambahin nggak? Pakai A. Boleh nambahin nggak? Silakan Bu Lisma. Dipersilakan. Ya, walaupun nggak bertanya ke saya punya beberapa pengalaman teman-teman ya yang plagiat ya. Plagiat ini kadang-kadang wartawan juga kan sekarang tahu-tahu beritanya sama dengan media lain, ya plagiat. Jadi sama siapa nih, Novemberio ini, yang diambil itu jangan pluk naskah asli ya itu pasti kena plagiat. Tapi yang diambil itu adalah idenya. Jadi misalnya gini, ada suatu tulisan, kamu senang dengan tulisan itu dan mungkin sama dengan ide yang akan kamu tulis. Nah, kamu itu ambil idenya, bukan mengcopy paste semua bagian-bagian tulisannya. Itu yang sering pelanggaran plagiat ya. Tapi ambil idenya, terus kamu buat dengan kalimat sendiri. Itu caranya. Terus kadang-kadang ya penulis ini untuk kalimat pembuka atau kalimat pembuka itu biasanya Google itu kan mengambil paragraf 1, 2, 3 itu dicocokkan dengan tulisan yang sudah ada di Google lainnya. Nah, itu yang suka kena panis bahwa ini plagiat. Jadi sedapat mungkin walaupun beberapa tulisan yang sama dengan tulisan yang Anda baca ya sedapat mungkin untuk tidak mengcopy paste begitu banyak tulisan ke dalam tulisan kita, tapi mengubahnya dengan kalimat sendiri, dengan ide sendiri, dengan pengayaan kalimat sendiri. Nah, itu tipsnya ya supaya enggak lagi kena vonis sebagai plagiat ya, gitu aja sama Novemberio. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Lisma. Baiklah, terima kasih kepada Bu Isni dan Bu Lisma atas jawabannya. Kita lanjut ke pertanyaan kedua, yaitu di sini sudah ada Nadia. Saya persilahkan bagi saudari Nadia untuk menyebutkan pertanyaannya. Pada saudari Nadia, apa masih bisa didengar?
Jika terkendala jaringan, silakan mengetikkan pertanyaannya di kolom chat. Baik, apa suara saya dengar? Ya, sudah terdengar. Silakan menyebutkan pertanyaannya. Suara saya belum terdengar ya, Kak? Sudah terdengar, Nadia? Halo? Ya, halo. Apakah suara saya terdengar? Dengar, Nadia. Jika terkendala jaringan, silakan menyebutkan pertanyaannya di kolom chat. Baik, terima kasih moderator. Sebelumnya, perkenalkan saya dari Universitas Brawijaya dan saya juga tergabung di dalam salah satu lembaga kampus namanya Alpendia. Halo. Sebelumnya, sudah terdengar, Kak? Ya, bisa. Apakah Dengar. Jika terkendala jaringan, silakan menyampaikan pertanyaannya di kolom chat. Halo. halo? Halo, apa suara saya masuk? Ya, sudah. Baik, Apa bisa didengar? izin bertanya. Bisa, Kak? Baiklah, sembari Nadia sedang mengetikkan pertanyaannya di kolom chat, kita ke pertanyaan selanjutnya, yaitu dari Muhammad Reski Rahmat. Saya persilakan kepada Saudara Muhammad Reski Rahmat untuk mengaktifkan audionya. Baik, Kak. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk bertanya kepada narasumber. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Muhammad Reski Rahmat. Saya berasal dari Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan, dan saat ini saya sedang berkuliah di kampus Universitas Pejajar Republik Indonesia Makassar. Izin bertanya, bagaimana sih cara kita untuk membuat karya tulis ilmiah yang baik dan benar? Karena mengingat di zaman sekarang sangat banyak mahasiswa dan mahasiswi yang menulis karya ilmiah itu dengan cara plagiat, atau biasa disebut dengan copy paste. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Muhammad Reski Rahmat. Baiklah, mungkin pertanyaan dari Saudara Muhammad Reski Rahmat bisa langsung dijawab oleh Bapak Dr. Sukanto. Apakah Bapak Sukanto sudah bisa langsung menjawab?
Baik, terima kasih Tiara. Pertanyaan yang bagus sekali nih Muhammad ya. Memang kekhawatiran kita plagiat itu. Tapi ada tapinya tuh. Semakin banyak kita membaca, semakin banyak literatur yang kita peroleh. Itu yang pertama. Dengan literatur yang banyak itu kita bisa memilah-milah. Bisa saja kita kawinkan misalnya pendapat A, B, C, intisarinya kita ambil seperti yang disampaikan oleh Bu Lisma tadi. Jadi jangan terpaku dengan pendapat utuh, itu memang plagiat. Tapi Bu Isni misalnya menyitir tentang distribusinya, tentang ini kita ambil inti dari pendapat orang itu. Kemudian dalam kalimat itu biasanya kan ada kalimat aktif, ada kalimat pasif tuh. Bu Isni memukul Kanto misalnya. Kanto dipukul Isni, bisa kan? Nah, artinya kemampuan calon penulis itu dalam mengolah kata itu penting. Subjeknya Kanto tetap Kanto. Tapi tadi Bu Isni memukul Kanto, Kanto dipukul Bu Isni. Sama subjek, itu objeknya itu Kanto semua. Tapi pengungkapannya itu yang berbeda. Nah, untuk sampai ke tahap itu memang perlu dilatih kemampuan. Kalau saya dulu dilatih disuruh menulis apa saja yang ada di benak saya selama 3 menit tanpa mengangkat pena. Ada yang hanya dapat 2 baris, ada yang mendapat 1 baris, ada yang nggak bisa nulis apa-apa. Saya ditulis saya. Saya waktu itu hanya dapat 5 baris. Saya tulis saja, saya dilahirkan ini dengan ini jenis kelamin laki-laki. Pokoknya yang ada di benak saya tumpahkan di situ. Kemudian baru selesai ketok tak selesai. Berapa baris? 5 baris. Ada yang nulis apa-apa? Nah, akhirnya lahirlah tadi critical time manusia itu beda-beda. Ada yang mau dipecut dulu, dimarah-marah dulu loh Ibu Isni, baru bisa nulis skripsi. Ada yang gaya santai, selalu dimarahin nggak diem aja, tapi dia nulis ada. Beda-beda gayanya itu pengungkapan. Nah, menghindari plagiat itu penting. Jangan sampai artikel populer pun kita plagiat, apalagi artikel ilmiah. Yang beneran pasti plagiat beneran tuh. Kalau artikel populer itu kan bahasa umum yang kita ungkapkan oleh dengan perasaan kita. Pasti berbeda dibanding Anda menyusun skripsi. Skripsi itu literalnya ada tuh. Menurut Sukanto, kalau ke artikel ilmiah nggak banyak menurutnya kok. Mengungkapkan. Misalnya, Menteri Perdagangan mengungkapkan bahwa luasan sawit di Indonesia seluas 3.000 hektar per tahun. Anda gunakan menurut Menteri Perdagangan atau Menteri Kehutanan, pertumbuhan lahan sawit di Indonesia sebesar berapa persen? Beda sudah narasinya. Tapi sama tuh. Dari 2.000 menjadi 3.000. Anda lihat persentasenya berapa? Kan bisa. Atau Anda balik logikanya, Anda flashback, alurnya alur mundur. Bisa alur mundur, Anda gunakan alur mundur. Kalau Anda masuk dari luasan, Anda masuk dari produktivitas sawitnya. Produktivitas sawit rata-rata per tahun di Indonesia, misalnya 1 hektar 3 ton. Anda bisa menggunakan dalam 10 ton, dalam 10 hektar, sawit Indonesia menghasilkan 40 ton. Kan sama kalau dibagi. 1 hektar 4 ton, 10 hektar 40 ton. Tapi yang disampaikan itu sama. Nah, kalimat pilihan diksi seperti itu yang harus Anda latih. Inflasi meningkat sebanyak 3%. Lihat persennya. Dari 6 misalnya ke 9. Anda bisa mengungkapkan inflasi di Indonesia meningkat sebanyak 2 kali atau 1,5 kali. Bisa. Nggak sama kok. Tapi datanya tetap sama. Yang kita ungkapkan itu sama. Tapi cara pengungkapannya itu berbeda. Ya. Kalau kalian itu dilatih begitu, cari kalimat anonimnya. Anonim ya. Sinonim. Kalimat yang sama artinya tapi bunyinya berbeda. Pintu tingginya 3 meter. Bandingkan pintu Ibu Isni 2 meter lebih rendah dibanding pintu misalnya si Sugeng yang 3 meter. Sama.
Kita pengen nembaknya yang 3 meter tadi, tapi kita bandingkan dengan Bu Isninya, kan sama tuh. Oh iya, ternyata pintu Bu Isni orang malam, oh Bu Isni itu pintunya 2 meter cuma, yang ini 3 meter. Padahal kita pengen nembaknya yang 3 meter tadi. Nah, kalimat-kalimat diksi pilihan kata itu memang menuntut apa namanya kebiasaan dalam mengungkapkan kata. Tapi kalau Anda copy paste dari Bu Lisma, copy paste dari Aprilia, itu akan sangat sulit ketika Anda merangkai tadi yang saya katakan tadi, bola frame tadi. Yang ketika WA Anda tadi ceplok itu kan kata saya semua itu kan. Tapi Anda rangkai apa yang ingin saya katakan di situ. Oh, gibah itu tidak penting. Keluarkan. Kenapa tidak penting? Oh, ini menurut Bu Isni gibah itu begini gini Bu Aan begini. Rangkai. Ternyata intinya apa dari gibah itu? Menghabiskan waktu. Misal. Nah, itu penting. Jadi plagiat jangan ditakuti. Nggak ada, kita ini bukan orang pertama lahir di dunia. Apa yang kita lakukan itu sudah dilakukan oleh terdahulu kita. Nggak nulis-nulis Anda kalau begitu. Oh, nanti takut ah. Skripsi juga judulnya sudah ada. Tapi coba lihat orang itu bahasa apa sih? Yang diungkapkannya, oh bahas ini. Saya harus masuknya dari sini. Gampang. Ya. Jadi perlu latihan yang baik. Mungkin itu ya, Bu lagi Mbak Tiara ya, yang bisa saya sampaikan. Mungkin Bu Isni banyak nih pengalamannya sama Bu Lisma nih, redaktur yang edit tulisan itu biasanya Bu Lisma tuh. Ya, terima kasih ya Bu. Baik Pak, terima kasih atas jawabannya. Bagaimana Saudara Muhammad Rizky Rahmat? Apakah sudah bisa diterima jawaban dari Pak Sukanto? Bisa. Halo Kak. Ya. Bisa saya tambahkan sedikit? Ya, silakan. Kalau kita berbicara tentang menulis karya ilmiah, kalau misalnya ini, kalau kita menulis tentang kritik, apalagi tentang pemerintah, apakah kita akan ditangkap atau tidak? Karena mengingat sangat banyak penulis kita di luar sana yang menulis tentang kritik pemerintah. Terima kasih. Baiklah, mungkin bisa langsung dijawab ini kepada ketiga narasumber kita pada hari ini. Mungkin ada yang bisa menjawab. Pak moderator, mungkin saya ingin menjawab sedikit masalah Pak Mas Rizky ya, Rizky atau Rizky? Rizky Bu. Rizky, oke. Rizky. Mas Rizky, di buku saya itu Mimpi Akal Sehat ala Negeri Wakanda itu sebetulnya semuanya masalah fiksi yang berkaitan dengan kritik saya terhadap semua kebijakan pemerintah. Tapi saya itu mengagumi satu orang yang saya sangat kagumi, terus terang, itu Jomblo Sakina, mungkin Anda kenal dengan Mas RG, Rocky Gerung. Saya belajar dari beliau, bagaimana cara beliau mengungkapkan kritik terhadap pemerintah itu dengan satir. Ya, dengan satir, dengan pengandaian, dengan bahasa yang diandaikan. Jadi bagi saya ya, hal demikian itu lebih kena kalau kita memberikan kritik kepada pemerintah, ini bukan kepada seseorang ya. Kalau kepada seseorang, kalau saya lebih baik to the point saja. Saya tidak suka kepada Anda. This is the ini alasannya 1 2 3 4 5, jadi seperti itu. Nah, mungkin majalah Kinesia juga sudah membaca buku saya yang demikian. Itu semuanya sebenarnya tiap judul atau tiap chapter itu adalah kritik saya terhadap pemerintah. Dan saya mengungkapkannya dalam bentuk satir karena saya beranggap dengan satir ini mungkin lebih lembut, kayak kata Pak Kanto tadi, lebih mendayu-dayu katanya seperti itu. Lebih lembut. Nah, jadi saya seperti itu kalau saya Pak Mas Rizky ya. Jadi
sebetulnya itu kalau saya cara saya mengkritik sesuatu atau apalagi yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah, saya akan gunakan ala Rocky Gerung. Akal sehatnya jalan dan gunakanlah satir dalam mengungkapkan kritik kita tersebut. Itu saja. Makasih Mbak Tiara ya. Itu cara saya Mbak Tiara. Ya Bu, terima kasih atas jawabannya. Baiklah, kepada Saudara Muhammad Reski, sudah cukup ya jawaban dari Ibu Isni? Sangat cukup. Terima kasih. Selanjutnya kita ke pertanyaan yang ketiga, ini mungkin bisa diajukan untuk Ibu Risma. Saya bacakan kembali pertanyaannya dari Saudari Nadia. Saya izin bertanya, dalam kepenulisan itu seringkali terjadi ketegangan antara penulis dan juga editor. Terkadang kita mengalami penyuntingan yang terlalu banyak, bahkan naskah kita itu ditolak. Ketika mengalami editing, itu seringkali penulis akhirnya tidak puas karena editor ini terkesan mendominasi tulisan. Lalu, bagaimanakah kita sebagai penulis tetap bisa menyuarakan keidealisan kita dan kebebasan kita mengungkapkan opini, dan bagaimana pula mengurangi konflik kepada editor? Mungkin bisa langsung dijawab oleh Bu Risma. Ya, terima kasih Nadia. Apa Nadia udah pernah kirim gitu ya? Punya pengalaman ya? Punya pengalaman segitu ditolak, diediting sedemikian rupa sampai kecewa gitu ya? Iya, Ibu. Oh, pernah, oke. Jadi kalau untuk Tribun itu memang karena ini kan koran ya, dengan space yang terbatas. Jadi kita tidak menerima tulisan yang panjang betul. Itu kadang-kadang juga pembaca zaman sekarang, pembaca itu mau cepat karena dia sibuk bekerja ya. Jadi memang sedapat mungkin artikel itu kami batasi maksimal itu hanya sampai 800 sampai 900 words ya. 800 sampai 900 kata. Jadi memang pekerjaan berat ketika pengirim artikel itu mengirimkan tulisannya sampai 2000 kata kadang ya, padahal udah dibilangin sampai 800, itu yang sangat berat. Tapi ketika kalau saya baca tulisannya bagus dan saya tidak bisa memotong di